lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh senang sekali pada hari ini kita boleh kembali beribadah secara online di rumah masing-masing. Pada hari ini ibadah Minggu 7 Februari 2021, pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gindo W. Panjaitan STH MPDK. Minggu depan, hari Minggu 14 Februari 2021, ibadah umum akan diadakan di Gereja Pau Klenteng Agung dan akan dilaksanakan secara online oleh Bapak Ibu dan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu. Untuk persembahan, Bapak Ibu dan Saudara dapat membaca di dalam Warta Jemaat. Pendeta dan majelis serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya pertambahan usia semakin menjadikan Bapak Ibu semakin diberkati dan juga bisa menjadi berkat buat sesama dan dimanapun Tuhan boleh tempatkan. Informasi lainnya, untuk mendukung pelayanan gereja kita, Pau Klenteng Agung, maka Bapak, Ibu, Saudari dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun diantarkan atau menghubungi majelis yang berdekatan dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Berikutnya, sehubungan dengan adanya COVID-19 yang masih terus ada di negara kita, maka ibadah kategorial ditunda sampai jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Namun akan diadakan ibadah via online dan bagi komisi-komisi yang akan mengadakan ibadah via online dapat menghubungi majelis. Berikutnya, mengingat situasi dan kondisi akibat pandemi yang semakin mengkhawatirkan, kegiatan kunjungan-kunjungan tatap muka untuk sementara ditiadakan sampai batas waktu yang akan diinformasikan kemudian. Kunjungan hanya dapat dilakukan secara virtual. Mohon pengertian dan perhatian jemaat. Pendeta Majelis dan Jemaat Pau Klenteng Agung mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Gatot Raharjo atas pemberian 1 set cawan perjamuan kudus dari Israel. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1, baitnya yang pertama dan kedua. Haleluya, pujilah. Hidup
Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat Gereja Pokelenteng Agung, sektor 1, 2, 3, dan 4, para orang tua, para usia indah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, juga jemaat lain, pok lain atau gereja lain, warganet Kristen yang juga turut beribadah dengan mengakses link YouTube ibadah Minggu Gereja Pokelenteng Agung pada hari Minggu ini untuk kita beribadah bersama. Mari kita habiskan ibadah Minggu saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, saudara-saudara. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah Minggu saat ini terambil di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Efesus 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita menghadap altar kekudusan Allah dalam kesempatan ibadah Minggu hari ini. Kita mengaku segala bentuk kegagalan kita untuk hidup menurut kehendak dan rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya dalam sepekan kemarin melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar, rahmat yang memungkinkan kami dapat terus-menerus dirangkul, diraih oleh Allah dan dibasuh, diasuh untuk selalu ada dalam hadirat-Mu, layak ada dalam hadirat-Mu. Saat ini ketika kami datang dan beribadah kepada Tuhan, kami menyadari akan segala kenyataan keberdosaan kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan, khususnya dalam sepekan kemarin. Dan karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ampunilah kami, sucikan dan kuduskanlah kami, agar kami layak untuk beribadah kepadamu, agar kami layak untuk menerima dan mengelola berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami, khususnya dalam sepekan ke depan. Inilah kami ya Tuhan, kami memohon kepadamu, ampunilah kami. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa. Amin. Dalam lautan yang gelap
Kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku, kasih kudus. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, setelah melalui doa dan ujian, lantunan lagu kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka kini dengarkanlah berita anugerah berita pengampunan dosa dari Allah menurut kesaksian Alkitab sebagaimana tercatat di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah, dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, saya membacakannya. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimaknya. Demikian bunyi firman Tuhan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau Anda kata, aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku?
Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku dapat memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berlaku demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikianlah firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai, percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kepada ibu-ibu yang sedang mengandung dan anak-anak, adik-adik, cucu jemaat yang masih batita balita, diundang untuk berdiri kembali di tengah persekutuan di dalam keluarga masing-masing untuk kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing. Para ibu yang sedang mengandung buah hati di dalam rahim mereka. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati mereka dalam masa kehamilan mereka.
Terima kasih untuk usia kehamilan mereka sampai saat ini yang terus Tuhan jaga. Kami berdoa ke depan Tuhan terus jaga mereka sampai pada harinya, saatnya di tempat yang Tuhan kehendaki mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat, mereka dan suami mereka dan keluarga mereka. Dan kami sekalian bersyukur bersuka cita atasnya. Kami berdoa dan juga menyerahkan anak-anak atau cucu jemaat-Mu yang saat ini juga berdiri di tengah persekutuan di dalam keluarga rumah tangga mereka masing-masing bersama dengan orang tua pendamping atau kakek nenek mereka. Tuhan berkati kehidupan mereka, anak-anak kami ini dalam kehidupan mereka di tengah keterbatasan daya nalar mereka untuk menyerap, memahami dan melakukan firman-Mu. Kami percaya Roh Allah yang kudus tetap berkarya dalam kehidupan mereka. Roh pertumbuhan rohani itu kiranya menuntun mereka agar mereka juga dapat secara dinamis dan sehat bertumbuh dalam iman mereka hingga ketika mereka telah dewasa dan matang secara rohani, mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah. Berkati mereka dan juga orang tua mereka, kakek nenek mereka, pendamping mereka, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang juga merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Setelah sekian lama tahun berkeluarga berumah tangga Kristen, Tuhan dengarkan doa mereka. Juga untuk setiap keluarga yang menginginkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan dengarkanlah permohonan mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang berdoa untuk keluarga, kerabat, sanak, handai taulan mereka yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, Tuhan dengarkan doa umat-Mu, doa jemaat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa bersyukur berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Kepada para ibu yang mengandung dan anak-anak adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, seperti yang telah diwartakan awal ibadat tadi bahwa firman Tuhan hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Gindo Panjaitan SDH dari Binroh Prot Kodam Jaya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan beliau sampaikan, tapi kita akan mendahuluinya dengan mendengarkan sebuah kesaksian pujian dari Saudari Felis Sopakua yang adalah warga jemaat GPIB Sejahtera Pesanggerahan Jakarta Selatan. Saudari kita ini adalah keponakan dari Bapak Penatua Glenn Latuputi. Selamat mendengarkan pujian yang akan dipersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, oh, selamanya, oh, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau
kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah nama-Mu kekal selama-lamanya ya Bapa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Dan pada hari ini kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Kami mohon urapan-Mu bagi kami masing-masing, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Seluruh umat Tuhan, jemaat Bau Lenteng Agung ini, Tuhan berkati. Apabila ada kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat sikis yang ingin mengganggu kami di dalam mendengar dan memberitakan firman Tuhan saat ini, kuasa itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Minggu 7 Februari 2021, terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 31. Saya membacakannya, Bapak Ibu mengikuti dan menyimak di dalam hati. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja congkak mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia yang firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab itu, oleh sebab yang Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wadi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini 7 Februari 2021 kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan berkat-Nya yang memelihara kehidupan kita. Berbagai hal kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita hingga pada saat ini kita dapat beribadah.
walaupun dalam bentuk daring, dan kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Sebelum masuk dalam khotbah ini, saya selalu mengingatkan kepada kita semua supaya tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Karena kalau kita lihat perkembangan di media bahwa jumlah orang yang terpapar COVID ini bukan semakin menurun, tapi justru semakin bertambah. Oleh sebab itu, mari tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jaga jarak, cuci tangan, dan tetap pakai masker. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adalah belajar adalah kekuatan seorang saksi. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Kita ini pada waktu kita berkata, pada waktu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah kita menjadi saksi Kristus, menjadi saksi. Tetapi kalau kita menjadi saksi hanya dengan kekuatan kita, itu kita menjadi saksi yang lemah. Sehingga perlu kita belajar apa-apa yang dilakukan oleh Allah kepada umatnya, apa-apa yang dilakukan oleh Allah bagi murid-muridnya, apa saja yang dilakukan oleh Allah bagi saksi-saksinya. Tentu hal belajar ini sudah menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kita. Tentu di negara kita, baik di dalam rumah tangga kita, namanya belajar itu tidak ada yang langsung ke atas. Pasti belajar mulai dari bawah, seperti kita ngajak anak-anak kita, itu kita mulai dengan huruf A, B, D, baru digabungkan, lalu dalam menghitung juga 1, 2, 3, nggak ada yang langsung mengajarkan anaknya langsung 13, 15, tidak ada itu. Nah, sebagai saksi pun belajar kepada Allah supaya mereka menjadi kuat. Ini pun dilakukan oleh kita, oleh saksi-saksi Tuhan ini. Sehingga dari firman Tuhan di atas, mari kita melihat apa dampak yang dilakukan Tuhan kepada kehidupan kita, apa dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai saksi. Dan mari kita lihat yang pertama, bahwa Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Kuasa. Kalau Dia yang Maha Kuasa, berarti segala sesuatu bisa dijadikan olehnya, dan bisa Dia mengatasi pergumulan kita, dan Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi bisa dilakukan Allah bagi kita, karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Di ayat 22 dikatakan sampai 24, Dia yang bertakhta di atas bulan dan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dan yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, menjadi hakim-hakim dunia sia-sia saja. Sudah juga Dia meniup kepada mereka sehingga mereka kering, dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Tuhan yang Maha Kuasa itu berbuat sesuatu di luar kemampuan manusia. Tuhan yang Maha Kuasa itu memberikan dampak kepada kita sebagai saksi, supaya kita dikuatkan untuk menjadi saksinya di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 25, Dia adalah Maha Kudus. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Dia yang Maha Kudus berarti Dia bisa menguduskan dan mampu menguduskan kita. Kita ini tidak kudus, tetapi dikuduskan oleh Tuhan. Kita tidak kudus karena dosa kita, tetapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu dampaknya kepada kita. Pada waktu kita berdosa, maka kita memohon ampun kepada Tuhan, maka Dia menguduskan kita, karena Dia adalah yang Maha Kudus. Lalu yang ketiga, ayat 26 dan 28. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Lalu yang ketiga ini adalah bahwa Dia Maha Pencipta. Dia yang menciptakan segala yang ada, baik bumi dan segala isinya. Dia juga yang menciptakan para saksi-saksi itu. Dia juga yang menciptakan pengetahuan di dalam pikiran kita. Dia yang menciptakan iman itu di dalam hati dan pikiran kita. Dan Dia menciptakan segala sesuatu
yang membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Lalu yang keempat, ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku seperti tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Lalu ayat 28c, tidak terduga pengertiannya, bahwa yang keempat adalah bahwa dia maha tahu. Dia maha tahu. Sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ini menjadi pergumulan bangsa, bahkan pergumulan dunia. Tuhan pasti tahu itu. Dan dia pasti tahu apa yang kita butuhkan sebagai bangsa, apa yang kita butuhkan sebagai saksi-saksi Kristus. Sehingga karena dia yang maha tahu, segala sesuatunya kita serahkan dan mohon kepada Tuhan, supaya kebutuhan-kebutuhan kita, apa yang kita perlukan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Di dalam doa kita minta kepada Tuhan supaya dia mengabulkannya. Karena dia yang maha tahu. Dia bahkan lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Lalu yang kelima, ayat 28b, dikatakan begini, Tuhan ialah Allah yang kekal. Tuhan adalah Allah yang kekal. Apa dampaknya kepada kita? Pada waktu kita percaya kepada Kristus, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Kenapa itu menjadi bagian kita? Karena memang Tuhan kita Yesus adalah kekal dari dulu sampai sekarang, sehingga dia pun berkuasa memberi kekekalan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam iman kita mengatakan, walaupun saya mati atau hidup, saya tetap bersama Tuhan. Saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan, kita dengan iman berkata bahwa mereka hidup dalam kekekalan karena Yesus telah selesai menyediakan tempat mereka. Kenapa kita belum dipanggil oleh Tuhan? Karena tempat kita belum selesai disediakan oleh Tuhan. Tetapi nanti pada waktu Yesus selesai menyediakan tempat kita, maka dia pun akan memanggil kita. Karena dia adalah kekal. Jadi kita pun berharap, dengan iman kita berpengharapan bahwa setelah dunia ini berlalu dan kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita pun akan masuk di dalam kehidupan yang kekal itu bersama Tuhan. Lalu yang ke-6 ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Yang 9 ini adalah, dia adalah sumber kekuatan. Jadi pada waktu kita belajar tentang Tuhan dan dari Tuhan, maka kekuatan itu diberikan menjadi dampak dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu bersaksi, kita dimampukan di dalam iman, kita dimampukan untuk mengasihi sesama, kita dimampukan untuk mengasihi diri kita sendiri, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan melakukan segala firman-Nya di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah sumber kekuatan. Di dalam kelemahan kita, dia memberi kekuatan. Di dalam duka kita, dia memberi penghiburan. Di dalam ketidakberdayaan kita, dia memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita adalah saksi-saksi Kristus pada waktu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wadi yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia memberi kekuatan. Bagaimana caranya? Setelah kita mempelajari, setelah kita belajar tentang Tuhan, bahwa kita sudah mengerti dari 6 hal yang saya sampaikan tentang Tuhan, maka apa yang kita dengar dari Tuhan dan tentang Tuhan ini, itu yang memberi kekuatan kepada kita. Supaya kekuatan itu diberikan menjadi dampak bagi kita, maka kita memohonlah kepada Tuhan di dalam doa kita.
supaya Tuhan memberikan kekuatan itu kepada kita, karena Dia adalah sumber kekuatan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam nas pembimbing dikatakan bahwa salah satu dampak yang diberikan Allah kepada kita sebagai kekuatan kita pada waktu kita percaya kepadanya adalah kita dimampukan menanggalkan kehidupan kita yang lama, menanggalkan kehidupan kita yang lama yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Pada waktu kita mengenal Tuhan, kehidupan kita yang lama ditanggalkan. Kita memakai manusia baru yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Artinya, pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita mampu menanggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan perilaku kita yang tidak seturut dengan firman Tuhan, dan kita bertobat. Kita percaya kepada Yesus dan menjadi pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajar adalah kekuatan seorang saksi. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, sudah sejauh mana kita belajar tentang Tuhan dan dari firman Tuhan? Kalau kita belajar Tuhan dari firman Tuhan itu baru belajar yang benar. Tetapi kalau kita belajar Tuhan dari kitab-kitab lain, sepertinya ya kurang benar juga. Salah satu yang mengajarkan Tuhan Allah, tentang Tuhan Allah, ya adalah Alkitab. Disitulah lengkap semua kita mengetahui siapa itu Tuhan Allah, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus, Tritunggal yang Esa itu, yang sumber kekuatan itu kepada kita. Dan kita sebagai saksinya kiranya dimampukan dengan kekuatannya untuk terus menyaksikan keselamatan dan kabar baik yang diperintahkan kepada kita sebagai saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Marilah terus ingat dan rasakan dampak dari belajar siapa itu Tuhan, sehingga kekuatan itu diberikan kepada kita. Karena kita tidak akan mampu menjadi saksi kalau dengan hanya kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang sebagai sumber kekuatan bagi kita, maka kita dimampukan menjadi saksi dimanapun kita berada dan beraktivitas. Sebagai pendeta, tidak mungkin dia bisa berkhotbah kalau dengan hanya kemampuannya sendiri, tetapi Tuhan memberi kemampuan itu, Tuhan memberikan kekuatan itu, sehingga dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Seorang majelis dia tidak akan bisa melayani di depan gereja kalau dengan hanya percaya dirinya saja, tetapi karena dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka dia sumber kekuatan itu memberikan dampak kepadanya sehingga dia dimampukan untuk melayani jemaat di depan gereja. Seorang guru sekolah minggu dia tidak akan bisa dan mampu berkata-kata tentang firman Tuhan kalau dari hanya pengetahuannya saja, tetapi Tuhan memampukannya dan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia mampu berkata-kata, mampu dia bersaksi, mampu dia meletakkan dasar iman kepada anak-anak yang kecil itu. Bagaimana dengan kita di dalam rumah tangga kita masing-masing? Baik kita sebagai istri, baik sebagai suami, bagaimana kekuatan Allah itu, bagaimana dampak dari belajar Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan mari kita terapkan itu di dalam rumah tangga kita, karena tidak mungkin kita langsung melangkah keluar tanpa terlebih dahulu kita dari rumah kita. Karena memang begitu, segala sesuatu harus dimulai dari pribadi, dari rumah tangga, baru keluar rumah. Jangan kita langsung keluar di rumah nggak beres kita sudah langsung keluar saja. Itu salah satu hal yang tidak mungkin. Walaupun mungkin, tapi hasilnya tidak baik. Jadi harus dibenahi dulu, harus betul-betul dulu kuat di pribadi kita, kuat rumah tangga kita, baru kita bersaksi keluar, termasuk kita menjadi saksi di gereja kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan mari kita terus menyadari bahwa kita ini adalah saksi Tuhan. Maka dengan belajar Tuhan dan dari firman Tuhan, maka akan diberikan kekuatan kepada kita.
Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang sudah kami dengar. Meteraikanlah firman di dalam hati kami, serta mampukan kami untuk melakukannya. Kami sudah diingatkan bahwa belajar adalah kekuatan seorang saksi. Kami ini semua adalah saksi-saksi Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, dengan kami belajar Tuhan dan tentang Tuhan dari firman Tuhan, kami dimampukan dan sebagai dampak dari belajar itu, kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang telah dilayankan oleh Bapak Pendeta Gindo Panjaitan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Jemaat Tuhan diundang berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan, Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama dan kedua, bila topan keras melanda hidupmu. Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan syukur kita dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami menutup mata kami melipat tangan kami membawa diri kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam rasa syukur kami yang begitu besar, kami memberikan persembahan dengan ketulusan hati kami. Kiranya Allah, Engkau yang boleh menguduskan, Engkau yang boleh pakai dengan sedemikian rupa, agar persembahan ini Tuhan sungguh boleh memperlebar kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini, dan hidup kami seutuhnya persembahan ini juga kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan rangkaian doa syafaat kita di hadapan Allah. Bapak Ibu dapat menaikkan beberapa pokok doa terkini yang Bapak Ibu Saudara alami dan ingin sampaikan untuk didoakan. Dapat disampaikan ketika kita berdoa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami plus doksologi. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dilayankan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gindo Panjaitan. Kami diingatkan untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu yang terus-menerus belajar menjadi semakin hari semakin baik dalam mengasihi, melayani-Mu, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati Bapak Pendeta Gindo dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam tugas-tugas keprajuritan, juga dalam berbagai aktivitas kehidupan yang lain. Tuhan sertai, Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua jemaat-Mu, Jemaat Gereja Poko Lenteng Agung sektor 1, 2, 3, dan 4. Tuhan berkati tua muda kecil besar dalam keadaan apapun, kiranya semua dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus memuliakan nama-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk orang-orang tua kami, para sesepuh, kekasih-kekasih kami yang sudah berada di usia usia indah mereka, para opa oma kami baik yang telah sendiri sebagai opa dan atau oma maupun yang masih lengkap sebagai opa bersama oma di tengah keluarga mereka, di dalam rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan hadir melawat, memberkati kehidupan mereka di tengah segala keterbatasan mereka, di tengah segala kepenatan yang mereka alami, baik secara batin maupun secara fisik. Kiranya Tuhan hadir menjadi sahabat, menjadi teman yang terus menemani, mendampingi mereka. Berkati anak cucu mereka sekalian, untuk seluruh jemaat-Mu, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam seluruh jalan hidup mereka. Kiranya semua dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang sakit dan dalam masa pemulihan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Bapak Gatot Raharjo dan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Herianto, Ibu Kobat Tiladuru, Saudara Noverius Tiladuru, Bapak Aksiono, Bapak Agustinus Lambi, Ibu Penatua Fani Andata, Bapak Bonar Tampu Bolon. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik di rumah sakit, dimanapun mereka berada dalam masa pemulihan mereka. Tuhan berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, berbagai tindakan medis yang mereka lewati, jalani, yang telah, sedang, dan atau akan dijalani. Tuhan berkati semuanya. Tim medis, para dokter, para medis yang bekerja sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan bagi mereka, juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa dan juga menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Ibu Puspita Rini, Saudara Keswara, Saudara Eki Valencius, Bapak Togutua Simanjuntak, Ibu Herlina Evi Sitorus, Saudara Christian Wahyu Aditya. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini dalam kehidupan mereka, dalam pertambahan usia mereka di tahun ini. Kiranya seiring dengan itu juga mereka semakin dicintai dan mencintai Tuhan, semakin mengenal dan
mengasihi Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Apa yang menjadi doa mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka dalam momentum ulang tahun mereka tahun ini, Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya bagi mereka. Berkati orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka, kakak, adik, suami, istri, orang tua, dan atau anak mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan persekutuan kami, Gereja Pokelenteng Agung. Tuhan berkati kami juga sebagai pelayan, pendeta, dan majelis, dan seluruh unsur pelayan yang terus menerus dalam segala keterbatasan kami terus mengupayakan pengadaan ibadah minggu seperti ini ya Tuhan, juga yang kami rencanakan untuk ibadah-ibadah tengah pekan lain ke depan. Biarlah Tuhan juga sertai, Tuhan berkati kami ketika kami akan melayankannya, kami akan mengadakannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jemaat juga dapat bertumbuh melalui kegiatan-kegiatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia Indonesia, DKI Jakarta Box, DKI Jakarta PGIW, DKI Jakarta, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, Tuhan berkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, seluruh pemerintah bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran birokrat dari tingkat pusat sampai berbagai pelosok negeri, kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Aparat keamanan, prajurit TNI Polri, dan Pak Kapolri dan Panglima TNI juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam upaya keras mereka untuk mengawal kesatuan keutuhan NKRI. Kami berdoa biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan upaya bersama kami dengan seluruh anak bangsa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan distribusi penyaluran vaksin yang saat ini sedang berjalan, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mengawal, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang terus menerus tidak berhenti untuk menyatakan, mewujudkan komitmen mereka untuk berada di garda terdepan dalam upaya penangkalan virus COVID-19 ini. Tim medis, para dokter, perawat, dan seluruh tim terkait kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka bersama dengan orang-orang terkasih mereka. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan ber-Indonesia kami ke dalam tangan kasih-Mu. Rentetan bencana yang terjadi belakangan ini ya Tuhan di berbagai pelosok negeri, mereka yang menjadi korban, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka yang kehilangan orang terkasih atau harta benda mereka. Tuhan hadir, menghibur, menguatkan mereka, bahkan menggantikan apa yang mereka alami dengan sesuatu yang lebih baik ke depan. Mereka yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, Tuhan juga hadir dengan cara Tuhan untuk melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jaga Tuhan, pelihara Tuhan, berkati kami. Jemaat simpatisan yang beribadah bersama, jemaat gereja lain atau pok lain yang juga beribadah bersama kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan hadir menolong, menyertai, dan memberkati warganet Kristiani, para YouTubers Kristen yang juga beribadah bersama. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Inilah kami ya Tuhan, inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Dengarkan kami, sebab kami naikkan doa kami kepadamu pada saat ini tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Dan karena itu, pulanglah dalam hidupmu, lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar dalam kehidupan keseharianmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Belajar adalah kekuatan seorang saksi. Kiranya kita semua menjadi saksi Kristus yang terus mau belajar. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 356 bait yang pertama, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, dan seterusnya. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Mari kita mengambil waktu hening. Kita bersatu teduh mengucap syukur untuk ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara masih tetap berdiri. Sebelum kita menyanyikan bait kedua dari Kidung Jemaat 356, saya, Pendeta Semrit selaku Pendeta Jemaat mewakili seluruh unsur pelayan yang melayani hari ini, khususnya menyampaikan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat menjalani hari ini, hari Minggu ini, dan khususnya satu pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, dan seterusnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya.
Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama disampaikan oleh Pendeta Gindo Panjaitan. Terima kasih juga untuk Saudari Felis Sopakua yang telah mempersembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk segala sesuatunya.